Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi sama kakak Cindy dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Kakak harap dimanapun adik-adik berada, adik-adik tetap dapat sehat dan tetap dapat bersemangat dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan ya. Nah adik-adik udah pada siapkan untuk memulai ibadah kita pada hari ini? Kalau sudah siap, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas setiap kasih, karunia, dan berkat-Mu dalam kehidupan kami yang tidak pernah ada habisnya. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Engkau berkati kami satu persatu, biarlah kami dapat menjadi anak-anak yang selalu merindukan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah juga Tuhan kami menjadi anak-anak yang selalu bersuka cita dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu 12 Murid Yesus. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Zelon, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Zelon, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Dimanapun adik-adik berada, Kak Gista berharap adik-adik semua dalam keadaan yang sehat dan penuh dengan sukacita. Nah adik-adik, untuk minggu ini berjumpa kembali dengan Kak Gista dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Kak Gista yang akan membawakan cerita firman nanti untuk adik-adik kelas tanggung semuanya. Nah Kak Gista yakin dan percaya nih adik-adik semua di rumah sudah siap semuanya untuk mendengarkan cerita firman Tuhan kan? Adik-adik pasti sudah berpakaian yang rapi, sudah menyiapkan Alkitabnya, sudah menyiapkan alat tulisnya, sudah menyiapkan uang persembahannya. Nah adik-adik kalau sudah siap, kita sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa dulu. Kita siapkan hati kita adik-adik, mari kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan karena Tuhan telah menyertai kehidupan kami dengan penuh berkat dan sukacita. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan memberikan kami kesempatan pada saat ini untuk kami boleh mengikuti IMPA online dan akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kami mohon curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami supaya kami boleh mengerti apa yang mau Tuhan Yesus ajarkan. Bapa di surga, inilah kami anak-anak-Mu, kami siap untuk mendengar, berfirmanlah Tuhan. Haleluya, amin. Nah, baiklah adik-adik, kita siapkan Alkitab kita akan membaca firman Tuhan untuk minggu ini. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Kitab Injil Markus, pasalnya yang pertama, ayat ke-16 sampai 20. Adik-adik kita siapkan bacaan kita dari Injil Markus pasalnya yang pertama ayat 16 sampai yang ke-20. Adik-adik kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan.
memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusuri danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang melebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti dia. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita tadi sudah membaca firman Tuhan dari Injil Markus pasal yang pertama ayat yang ke-16 sampai yang ke-20. Nah, sekarang kita mau lihat gambar ini adik-adik. Adik-adik di rumah ada yang tahu nggak ini gambar apa? Nah, ini adalah betul adik-adik gambar jala atau jaring. Jala atau jaring ini adik-adik biasanya digunakan untuk menangkap ikan di laut atau di danau. Nah, Kak Gista mau tanya nih, adik-adik di rumah ada yang tahu nggak? Orang-orang yang pekerjaannya sebagai apa yang biasanya menggunakan jala untuk menangkap ikan? Iya, betul adik-adik. Orang-orang yang bekerja sebagai nelayan. Para nelayan biasanya menggunakan jala ini untuk menangkap ikan yang ada di laut ataupun di danau adik-adik. Nah, hal ini adik-adik mau mengingatkan kita bahwa dulu murid-murid Tuhan Yesus yang terpilih sebelumnya bekerja sebagai seorang nelayan adik-adik. Nah, kenapa ya adik-adik mereka yang terpilih untuk mengikuti Tuhan Yesus padahal mereka hanya seorang nelayan? Coba adik-adik ada yang tahu nggak kenapa? Kenapa yang terpilih untuk mengikuti Tuhan Yesus bukan yang seorang raja atau yang seorang prajurit? Kenapa yang terpilih adalah mereka sebagai seorang nelayan? Jawabannya adik-adik adalah karena Tuhan Yesus kita sungguh mengasihi semua orang. Tuhan Yesus sangat mengasihi semua orang tanpa memandang siapa mereka, bagaimana mereka, dari mana asal mereka. Tuhan tidak pilih-pilih. Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Nah, adik-adik, hal ini yang harusnya kita lakukan juga dalam berteman. Adik-adik di rumah, Kak Gista yakin pasti punya banyak sekali teman. Kita tidak boleh pilih-pilih teman ya adik-adik. Kita tidak boleh pilih-pilih warna kulitnya harus sama dengan kita. Kita tidak boleh pilih-pilih warna rambutnya atau bentuk rambutnya atau asalnya dari mana. Kita tidak boleh pilih-pilih adik-adik. Kenapa kita tidak boleh pilih-pilih teman? Karena Tuhan menciptakan semuanya itu baik adik-adik. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan teman adik-adik karena Tuhan yang menciptakan mereka. Jadi kalau kita mengasihi semua orang, kita mengasihi semua teman-teman kita berarti menunjukkan adik-adik bahwa Tuhan itu baik. Nah, seperti kata firman Tuhan, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Nah, firman Tuhan itu berlaku juga bagi kita saat ini ya adik-adik. Kita harus belajar seperti Tuhan Yesus, mengasihi semua orang. Tidak boleh membeda-bedakan teman-teman kita. Nah, adik-adik, berdasarkan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, kita tahu bahwa pribadi murid-murid Yesus yang dipilih sebelumnya mereka bekerja sebagai seorang nelayan. Nah, adik-adik masih ingat nggak tadi siapa saja nama murid-murid Yesus yang pekerjaannya adalah seorang nelayan? Kita sebutkan ya satu-satu ya. Yang pertama tadi siapa? Simon. Lalu ada Andreas, saudara Simon. Dan yang ketiga ada Yakobus anak Zebedeus. Lalu yang keempat adalah Yohanes. Nah, adik-adik, keempat orang murid Yesus yang tadinya bekerja sebagai nelayan ini, ketika mereka dipanggil untuk mengikuti Yesus, apa yang mereka lakukan adik-adik? Apakah mereka menolak? Jangan Tuhan, jangan aku nggak bisa gitu. Atau
mereka mengikut Yesus. Mereka mau mengikut Tuhan Yesus dan meninggalkan semua yang ada pada mereka. Ya, betul adik-adik, jawabannya adalah keempat murid Yesus ini tadi mau mengikut Yesus dan meninggalkan semua yang ada pada mereka. Mereka memilih untuk mengikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memilih murid-muridnya itu untuk menjadi pengikutnya dan menjala manusia, adik-adik. Menjadi penjala manusia. Nah, apa ya maksudnya penjala manusia? Kalau tadi kita sudah dengar cerita tentang menjala ikan. Menjala ikan di laut adalah nelayan, menangkap ikan menggunakan jala. Tapi kalau penjala manusia gimana ya? Kak Gista jelaskan ya adik-adik. Penjala manusia yang dimaksud adalah Tuhan Yesus meminta murid-muridnya untuk mengajarkan kepada orang lain, mengingatkan kepada orang lain untuk mereka bisa mengenal siapa itu Tuhan, siapa itu juru selamat. Sehingga orang-orang yang tadinya berbuat salah, mereka bisa sadar lalu jadi orang-orang yang berbuat baik dan mereka bisa mengenal siapa itu Tuhan. Nah, adik-adik, bagaimana kalau hal tadi ditawarkan kepada adik-adik kelas tanggung di rumah? Apa yang akan adik-adik lakukan? Misalnya, mama papa mengingatkan adik-adik, Antoni, nanti jam 8 ada IMPA online, ayo ikuti ibadah dulu. Lalu, apakah yang akan Antoni jawab? Apakah Antoni menjawab, nanti dulu lama, aku masih nonton kartun kesukaan aku, kan IMPA online bisa dilihatnya nanti juga masih bisa ditonton? Atau adik-adik menjawab, adik Antoni menjawab, iya ma, aku mau ikut IMPA online, aku siap-siap dulu dan menyiapkan Alkitab. Apa yang akan adik-adik pilih? Adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus ingat untuk mendahulukan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus ikut ibadah dulu. Kita harus ikuti IMPA online dulu setiap hari Minggu jam 8 pagi. Nah, setelah ikut IMPA, baru kita bisa bebas bermain bersama teman atau menonton televisi. Nah, adik-adik, Kak Gista punya contoh lagi yang kedua. Misalnya, Kakak Layan ada yang menanyakan, Tasya mau nggak bikin video persembahan pujian untuk ditayangkan di IMPA online? Lalu apa yang mau Tasya jawab? Apakah Tasya menjawab, aku nggak mau buat video persembahan pujian, aku males? Atau Tasya menjawab, iya kak, Tasya mau membuat video persembahan pujian untuk memuji Tuhan. Nah, adik-adik, kalau kita mendapatkan kesempatan untuk melayani Tuhan, sebaiknya kita menggunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya, dengan kemampuan yang ada dalam diri kita. Kenapa seperti itu? Karena Tuhan Yesus sudah melakukan semuanya untuk menebus dosa kita, adik-adik. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus, itu bukanlah suatu kebetulan loh adik-adik. Kita dipilih oleh Tuhan Yesus untuk menjadi anak-anaknya. Sehingga kita harus melakukan tugas kita dan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita tidak boleh lupa beribadah, tidak boleh melewatkan IMPA setiap hari Minggu jam 8. Kita tidak boleh lupa untuk berdoa setiap hari. Kita tidak boleh lupa untuk membaca Alkitab setiap hari. Dan kita harus jadi anak-anak yang taat kepada Tuhan dan kepada orang tua, adik-adik. Nah, adik-adik, karena kita adalah anak-anak Tuhan Yesus yang dipilih dan juga disertai, maka Tuhan juga akan menyertai kita dan membuat kita siap untuk melakukan tugas-tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikianlah adik-adik untuk firman Tuhan pada minggu ini. Semoga adik-adik kelas tanggung semuanya bisa melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan adik-adik setiap hari. Baiklah adik-adik, kita sekarang akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan karena Tuhan telah
begitu baik menyertai kami dalam IMPA online pada hari ini. Tuhan, kami bersyukur kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mau selalu menyertai dan membimbing kami supaya kami dapat selalu melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan Yesus, pada saat ini kami ingin berdoa untuk teman-teman dan orang-orang yang kami kasihi yang mengalami pertambahan usia, berulang tahun. Kiranya Tuhan mau sempurnakan sukacita mereka dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus, kami juga mohon doa bagi teman-teman kami yang mungkin sedang mengalami kelemahan tubuh, sedang sakit. Kiranya Tuhan mau selalu menguatkan mereka dan memulihkan mereka. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk studi kami di sekolah. Kiranya ujian-ujian yang sudah kami lakukan boleh mendapatkan hasil yang baik dari usaha dan juga berkat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan mau menjadikan kami anak-anak yang bisa membanggakan orang tua kami. Tuhan, kami juga ingin memohon berkat sukacita, kesehatan, dan kelimpahan berkat bagi orang tua kami dan orang-orang yang kami kasihi. Tuhan Yesus, inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Setelah kita memberikan persembahan, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Tinggallah dalam Yesus. Hai adik-adik, ayo kita memberikan persembahan. Nah, untuk memberikan persembahan online, adik-adik bisa mempersiapkan uang persembahan adik-adik dan juga amplop. Lalu adik-adik bisa memasukkan uang persembahan ke dalam amplop. Setelah itu, adik-adik bisa menuliskan persembahan IMPA dan bulan pengumpulan persembahan di bagian depan amplopnya. Kalau sudah, adik-adik bisa minta tolong kepada mama papa untuk menyimpan uang persembahan adik-adik. Dan untuk nantinya, mama papa bisa menyerahkan uang persembahan adik-adik setiap bulannya ke gereja. Lalu mama papa bisa memasukkan kotak persembahan yang sudah disediakan di ruang klinik gereja. Papa mama bisa mengkoordinasikan dengan pasapam yang ada di gereja ya. Jadi adik-adik jangan lupa untuk mengingatkan mama papa untuk mengumpulkan persembahan tiap bulannya ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepada-Nya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepada-Nya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai,
kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Baik adik-adik, kita akan berdoa untuk persembahan yang telah kita berikan. Adik-adik boleh siapkan terlebih dahulu sikap berdoanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas setiap berkat dari-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami sudah memberikan persembahan Tuhan, kami telah memberikan apa yang kami punya. Engkau berkati Tuhan setiap persembahan yang telah kami berikan, biarlah persembahan tersebut dapat berguna bagi gereja dan pelayanan. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, mari kita angkat satu pujian lagi dari lagu Dengar Panggilan Tuhan. Dengar panggilan Tuhan, dan oleh kuasa-Nya kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Dengar panggilan Tuhan, dan oleh kuasa-Nya kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri IMPA online pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk penyertaan Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah IMPA online ini boleh kami lakukan. Kiranya Tuhan boleh berkenan atas ibadah yang sudah kami lakukan ini. Hanya dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kakak ingin mengucapkan terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengikuti ibadah pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh kakak Layan dapat berguna bagi adik-adik dan dapat adik-adik terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di minggu depan.